Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Implementasi Pengorganisasian dan Mekanisme Kerja Layanan Bimbingan dan Konseling. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cantika Anjeli. Saya Novia Trianggraini. Saya Ana Fitri Hayani. Saya Katarina Aninditya. Presentasi pertama akan langsung dibacakan oleh Novia Tri. Implementasi perorganisasian bimbingan konseling. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perorganisasian BK di sekolah antara lain adalah semua personel sekolah, mekanisme kerja, pola kerja, atau produser kerja konseling di sekolah. 3. Tugas dan tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing petugas yang terlibat di dalamnya. Personil pendidikan bimbingan konseling di sekolah antara lain adalah Kepala Sekolah. Kepala Sekolah adalah penanggung jawab dari seluruh kegiatan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kedua adalah Wakil Kepala Sekolah. Wakil Kepala Sekolah merupakan orang kedua yang bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan yang ada di sekolah. Ketiga adalah Wali Kelas. Wali kelas merupakan mitra kerja bagi konselor yang sangat berperan penting dalam proses bimbingan konseling. Ketiga adalah guru mata pelajaran atau bidang studi. Guru mata pelajaran atau bidang studi merupakan personil yang sangat penting dalam aktivitas bimbingan konseling karena bersangkutan dengan peran guru mata pelajaran dalam membimbing anak di sekolah. Staf administrasi merupakan salah satu komponen bimbingan konseling yang terlaksananya layanan bimbingan konseling di sekolah. Dan yang terakhir adalah konselor. Konselor merupakan tenaga profesional yang dalam aktivitas layanan bimbingan konseling. Karena itu, konselor merupakan kunci keberhasilan suatu aktivitas layanan bimbingan konseling di sekolah. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Santika. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Negara mengeluarkan surat keputusan bersama yang menjelaskan bahwa pada setiap sekolah harus ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan, yaitu pembimbing ataupun konselor dengan rasio 1 orang pembimbingan untuk 1.500 orang peserta didik. Dan beban tugas atau penghargaan jam kerja guru bimbingan konselor ditetapkan pada 36 jam. Beban tugas seorang konselor. 1. Penyusunan program layanan dalam bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam. 2. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, karir, serta semua jenis layanan yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam. Ketiga, evaluasi pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 6 jam. 4. Sebagaimana guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta pembimbing sebanyak 150 anak didik dihargai sebanyak 24 jam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ana. Agar setiap personal yang terlibat dalam organisasi bimbingan dan konseling mampu menjalankan tugas, tanggung jawab, serta wewenang lebih efektif, maka dibutuhkan suatu kerjasama profesional yang saling melengkapi satu sama lain tanpa melanggar kode etik masing-masing profesinya. Implementasi fungsi manajemen dalam bimbingan dan konseling. 1. Fungsi manajemen implementasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling terlihat dari dapat diwujudkannya perencanaan program bimbingan dan konseling, pengorganisasian dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Program konseling yang efektif dan efisien adalah program bimbingan dan konseling yang terencana secara kontinu dan sesuai dengan tujuan serta visi dan misi bimbingan dan konseling diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari layanan bimbingan dan konseling.
Akan ada 2 teman kami yang melanjutkan presentasi tentang makalah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Fajar dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mekanisme kerja layanan bimbingan konseling. Pola pelayanan yang terdiri dari berbagai bidang-bidang. 1. Pribadi, 2. Sosial, 3. Belajar, 4. Karir. Sekian dari saya, hasil diskusi dari kami. Saya Iri, Ihdinas Shiratal Mustaqim, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roliati dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami menjelaskan mengenai pelayanan dibedakan menjadi 4 jenis kegiatan antara lain. Yang pertama, di dalam ruangan bimbingan dan konseling sifatnya gunaannya individu. Lalu yang kedua, di dalam ruangan bimbingan dan konseling sifatnya layanan administrasi. Lalu yang ketiga, di dalam kelas. Yang terakhir, di luar sekolah sifatnya kegiatan-kegiatan pendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.